Di Sumatera Utara, pembangunan jalan yang seharusnya jadi simbol kemajuan justru berubah jadi simbol permainan anggaran. Kasus proyek jalan bernilai miliaran di Sumatera Utara kini memasuki sidang lanjutan. Dan di tengah sidang itu muncul satu kalimat dari hakim yang membuat publik terdiam. Berarti Topan Ginting ini superpower ya, bisa geser-geser anggaran sesuka hati. Kalimat itu bukan sekadar sindiran, itu peringatan keras bahwa kekuasaan di balik proyek ini mungkin jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Dan di antara nama yang disebut-sebut, muncul satu sosok lain, Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Benarkah ia akan dipanggil ke pengadilan? Atau semua ini cuma skenario yang sudah disusun rapi? Kasus ini bermula dari proyek pembangunan jalan Sipiongot Batang Onang. Proyek yang nilainya fantastis ini ternyata tidak pernah diusulkan dari kabupaten dan tidak tercatat di Musrenbang, bahkan tidak ada dalam APBD murni. Namun secara misterius proyek itu muncul lewat pergeseran anggaran tahun 2022 dan disetujui di tingkat provinsi tanpa prosedur normal. Di balik semua itu muncul nama mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang disebut punya kuasa luar biasa untuk menentukan proyek mana yang naik dan mana yang tenggelam. Dalam persidangan, Hakim Khamozaro Waruwo menegaskan Topan seolah bisa menggeser anggaran tanpa dasar, dan itulah kenapa dia disebut superpower. Tapi siapa yang memberi Topan kekuatan itu? Disitulah nama Bobi Nasution mulai dikaitkan. Dalam sidang terakhir, Hakim menyebut kemungkinan akan memanggil Gubernur Sumut Bobi Nasution sebagai saksi tambahan. Majelis beralasan bila dari fakta sidang ditemukan keterkaitan, maka Hakim berhak memerintahkan jaksa menghadirkan siapapun yang dianggap mengetahui perkara. Dasar hukumnya ada di pasal 159 KUHP yang menyebut setiap orang yang dipanggil secara sah wajib hadir di persidangan untuk memberikan keterangan. Itu artinya tidak ada kekebalan jabatan. Gubernur sekalipun bila diminta hadir, secara hukum harus datang. Namun sampai sekarang belum ada surat panggilan resmi. Bobi menyebut, saya belum dipanggil tapi kalau diminta saya siap hadir. Pernyataan itu membuat publik menunggu. Apakah Bobi benar-benar akan muncul di ruang sidang atau sekadar mengirim pesan aman politik? Yang membuat publik penasaran adalah kesaksian Topan Ginting sendiri. Dalam sidang ia mengaku pernah melaporkan rencana proyek jalan itu kepada Bobi Nasution. Topan menyebut proyek itu bagian dari program PHTC atau program hasil terbaik cepat yang digagas gubernur. Namun ternyata dokumen PHTC yang digunakan tidak sesuai dengan aturan dan tidak masuk rencana awal pembangunan. Dari sinilah muncul pertanyaan besar. Apakah laporan Topan ke Bobi itu hanya formalitas atau benar-benar ada restu dari atas? Jika benar, maka keterlibatan Bobi bisa dianggap relevan. Tapi kalau hanya laporan administratif tanpa persetujuan langsung, maka panggilan untuk Bobi bisa dianggap tidak perlu. Di sini kita tahu beberapa hari terakhir sejumlah media mulai membangun narasi bahwa pemanggilan Bobi Nasution akan dimulai. Menurut beberapa analis hukum menyebut, pemanggilan itu tidak akan terjadi karena tidak ada bukti kuat dan belum ada perintah resmi. Jadi kita bisa beranggapan, jangan-jangan ini cuma sandiwara hukum untuk meredam kemarahan publik. Apalagi beberapa media nasional menggiring opini bahwa Bobi tidak bisa dipanggil tanpa persetujuan pusat. Padahal dalam hukum acara pidana, tidak ada satupun pasal yang menyebut kepala daerah kebal dari panggilan saksi. Oleh karena itu, banyak yang mulai mencium aroma skenario bahwa isu pemanggilan ini hanya dimainkan untuk memberi kesan transparansi, padahal arah sidang sudah diatur. Dan kalau benar demikian, ini bukan lagi sekadar kasus korupsi proyek jalan, ini panggung politik dengan aktor utama di balik layar. Saya di sini berdiri untuk keadilan, karena mereka yang setiap hari melewati jalan berlubang, yang pajaknya digunakan untuk proyek yang entah di mana hasilnya. Saya bukan anti terhadap Bobi secara pribadi, tapi anti terhadap sistem yang membuat pejabat publik seolah tak tersentuh hukum. Kalau benar Bobi tidak terlibat, seharusnya ia berani datang ke sidang. Buka semua fakta, jelaskan ke publik, buktikan bahwa dirinya bersih.
Tapi kalau diam atau bersembunyi di balik protokol kekuasaan, rakyat berhak curiga bahwa semua ini cuma pertunjukan semata, bukan penegakan hukum yang sesungguhnya. Sidang proyek jalan bernilai miliaran ini sedang berjalan. Hakim sudah bicara, saksi sudah disumpah, dan publik menunggu. Apakah keadilan benar-benar akan sampai di jalan ini? Kita tahu banyak kasus besar berakhir tanpa arah. Tapi jika kali ini kita semua terus menyorot, maka setiap sandiwara akan sulit disembunyikan. Karena kebenaran tidak akan datang kalau kita berhenti mencari.